Bagaimana membuat seseorang merasa penting ketika dia berada di depan kita atau ketika dia berada bersama kita. Di video hari ini kita akan membahas nih teman-teman 7 hal yang bisa kamu praktekin langsung ya, agar ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, dia benar-benar merasa bahwa wow, I feel special, and wow, this person's orang ini benar-benar memperhatikan saya. Kenapa ini penting teman-teman? Makanya cek video hari ini. Halo teman-teman semua, welcome back to Clara Angeline Channel. Jadi di channel ini kita banyak membahas tentang relationship dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri, yaitu inner beauty kita. Dan juga teman-teman banyak membahas tentang personal development. Hari ini saya akan membahas 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat seseorang ketika ada dekat kita ngerasa penting. Nah, apa pentingnya untuk membuat seseorang merasa penting? Karena teman-teman, ketika seseorang merasa penting, ketika dia berada dekat kita, alias tuh dia merasa dipedulikan, ya, merasa bahwa matter. Nah, resistensi yang lain tuh akan meruntuh gitu ya, akan menghilang. Sehingga kalau kita ngomong, dia juga bisa lebih perhatiin. Sehingga kalau kita advice atau suggest something, dia juga lebih perhatiin. Jadi ini bagus banget kalau untuk di dalam relationship dengan siapapun gitu ya. Dan juga bahkan ketika kalau kamu seorang marketing, ini juga hal yang sangat bagus sekali dan sangat penting untuk kamu terapkan. Yang pertama adalah gunakan nama mereka di dalam percakapan. Nama itu adalah jati diri atau identitas seseorang. Biasanya mereka bangga gitu ya. Setiap orang merasa bangga dengan namanya, rata-rata yang normal. Jadi ketika kita mengenal nama seseorang, misalnya baru kenal gitu ya, diingat-ingat namanya siapa. Atau kalau bisa ketika kita baru pertama kenal namanya, dibahas sedikit. Wow, you have a great name. Nama kamu lucu ya, bagus. Nah, jadi merasa senang. Nah, ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berkomunikasi, gunakan nama mereka sesering mungkin. Misalnya namanya adalah Maria atau Anton. Mar, menurut lu gimana pendapat lu kalau kita melakukan ini? Daripada misalnya, weh, menurut lu gimana kalau kita gini? Jadi lebih enak. Semakin kamu banyak pakai nama mereka, semakin mereka lebih engage gitu ya. Yang kedua adalah ekspresikan rasa syukur atau terima kasih kamu atas waktu mereka, atas kesediaan mereka datang, atau pokoknya momen itu. Hargai momen itu. Seseorang sudah meluangkan waktu, apalagi kalau misalnya kita undang dan dia datang. Nah, pasti ingin sekali merasa dihargai. Bener-bener ekspresikan rasa terima kasih kamu, seperti misalnya, wah gila, thank you banget ya, kedatangan lu tuh bener-bener berharga banget buat gue gitu. Jadi thanks ya Mar, lu udah mau datang, gue tuh udah seneng banget ya. Daripada kalau ya datang masuk, kayak kucing aja diajak masuk gitu ya. Jadi ekspresikan rasa sukacita kamu atas momen itu. Atau misalnya kalau kamu pacaran pun sebenarnya kita masih tetap perlu loh teman-teman langkah-langkah ini. Jadi say thank you ya, kamu udah mau meluangkan waktu untuk pergi nonton sama saya. Kayaknya kan lebih gimana gitu ya, daripada seseorang yang take it for granted gitu kan ya, atau ya nganggap itu sudah biasa. Ya, jadi belajar untuk mengekspresikan rasa syukur. Yang ketiga adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Intinya adalah supaya kita lebih banyak ngedengerin daripada ngomong. Tapi juga bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk bicara. Intinya dalam berkomunikasi, buat seseorang merasa penting. Intinya dalam berkomunikasi, seseorang tuh merasa penting ketika dia tuh didengarkan. Jadi coba kembangkan skill atau ilmu mendengarkan dengan seksama. Nggak cuma waktu kamu ngedengerin sambil lihat handphone gitu ya. Ya itu masih dicuekin teman-teman. Tapi belajar skill mendengarkan yang istilah kata tuh benar-benar menyimak dan memperhatikan. Misalnya nih, ketika dia ngomong, kamu bisa ingat terus itu kamu ulang lagi. Coba bentar. Tadi maksud kamu kan si ini begini-gini ya. Oh iya bener. Nah jadi kita konfirmasi lagi, bener nggak sih yang gue denger gitu ya. Sehingga dia benar-benar merasa gue diperhatikan. Cerita gue itu matter gitu loh. Yang keempat, nah ini terutama bagus banget teknik ini kalau orang ini bukan seseorang yang sangat dekat dengan Anda ya, atau misal baru dekat PDKT. Lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentang Anda gitu ya, karena semua orang itu punya ego, punya pride. Nah semakin kita mau mendengarkan tentang mereka, itu resistensi atau istilah kata itu semakin luluh.
Nah, semakin ada emotional connection, semakin ada bonding, semakin merasa bahwa gue tuh dipedulikan, gue itu penting. Karena ada seseorang yang bersedia mendengarkan saya, yaitu Anda. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih banyak mendengarkan tentang apa aja sih tentang mereka daripada ngomongin nyerocos tentang diri kamu sendiri sampai dia udah bosen gitu ya. Yang kelima, benar-benar tunjukkan bahwa kita tertarik dengan mereka secara body language. Jadi bahasa tubuh atau body language kita itu kelihatan ketika kita komunikasi. Misalnya nih, kalau kamu komunikasi, jangan sambil ngeliatin handphone atau sambil ngeliatin yang lain di jalan, tapi benar-benar perhatikan lawan bicara kamu. Ini kayak saya sekarang. Kalau saya ngomong sama teman-teman sambil begini, ya teman-teman jadi belajar memperhatikan body language. Beda kan? Makanya mata saya tetap ke layar kamera supaya apa? Saya menunjukkan bahwa saya benar-benar concern. Dan ketika saya bicara, saya benar-benar istilah kata menaruh hati saya kepada teman-teman. Body language dari eye contact, dari bisa juga gini. Oh ya, jadi kita benar-benar kelihatan nyimak gitu loh ya. Dan pandangan jangan keluar-luar, jadi luar biasa menyimak. Nah, saya pernah mendengar satu cerita ya, bahwa Bill Clinton itu adalah orang yang luar biasa sekali. Kalau dia lagi ngomong sama seseorang, itu seolah-olah, walaupun ini di acara yang rame ya, dia itu padahal kan public figure yang luar biasa, teman-teman tahu ya, ex-presiden US gitu. Tapi dia itu bisa benar-benar membuat seseorang merasa spesial ketika ngobrol sama dia. Kenapa? Dia benar-benar fokus sekali hanya menyimak dan memperhatikan orang yang di depannya. Sehingga orang ini benar-benar merasa, wow, harga dirinya itu benar-benar terbangun. Ya, dia mengulang phrasesnya, jadi apa yang dikatakan orang itu diulang, body language-nya juga benar-benar kelihatan. Jadi penting banget teman-teman untuk memperhatikan hal yang satu ini. Yang keenam, tulus dalam memuji. Semua orang juga senang dipuji. Tetapi tulus ya teman-teman, artinya kalau memang bagian itu bukan sesuatu yang bisa dipuji, jangan coba-coba kamu puji gitu ya. Misalnya, mukanya jerawatan. Jangan pernah ngomong, muka kamu mulus ya. Itu namanya ngatain teman-teman, bukannya muji. Tapi carilah di dalam diri orang ini, apa sih yang bisa kita puji. Misalnya, pakaian kamu rapih ya, rapi. Nggak usah yang bukan mahal, nggak usah dipuji kalau memang bukan yang mahal. Wow, kamu berpakaian rapi sekali misalnya. Brosnya lucu ya kalau pakai bros. Wow, saya melihat dari tadi luar biasa ya, potongan rambut kamu tuh bagus. Tapi ya teman-teman, tulus. Artinya kalau memang nggak ada yang dipuji, udah nggak usah ngomongin ya, supaya kamu nggak kelihatan fake. Yang ketujuh dan yang paling penting, tunjukkan bahwa Anda peduli ya. Sebenarnya dari 6 langkah ini, kalau teman-teman terapin, ini benar-benar menunjukkan bahwa kita peduli. Ketika kita menunjukkan bahwa kita peduli, itu benar-benar ada bonding, ada istilah kata membangun keterikatan yang membuat seseorang merasa penting. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita bisa meningkatkan atau melatih skill ini untuk membuat orang lain merasa penting, ini sangat membantu banget untuk dalam banyak hal di aspek kehidupan kita, and also make you feel good about yourself as well. So teman-teman, diterapkan dan komen di bawah ini ya teman-teman, sehingga kita juga bisa dapat feedbacknya. Komennya seperti ini, gimana setelah kamu menerapkan 7 hal-hal atau tips-tips praktis ini. Cek video-video kita yang lainnya di channel ini. Ada juga link-link di deskripsi di bawah ini yang mungkin bisa kamu jadikan referensi. Thank you for watching this video. Saya dengan Clara Angeline. I send all my love to you. Have a great day and have a nice weekend.